Pria ini memegang cambuk baja mengkilap. Tanpa ampun memukul tubuh binatang roh yang gemetaran di tengah ruangan. Binatang roh yang menyedihkan tanpa alasan dipukuli sampai merobek kulit dan dagingnya. Su Hai menatap pria kejam di depannya, dia marah tetapi tidak berani berbicara. Dia memberi isyarat agar dia terus menyiksa Xiao Tai. Setelah dia pergi, Su Hai mengambil cambuk baja dan berjalan menuju Xiao Tai. Dia terlihat ketakutan dan ingin melarikan diri. Tapi rantai besi mengikatnya. Su Hai tahu yakin bahwa ketakutan terbesar Xiao Tai adalah cambuk baja di tangannya. Tapi dia adalah orang yang jujur, dia memutuskan untuk melepaskan cambuk baja di tangannya. Xiao Tai sangat terkejut. Su Hai dengan hati-hati berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Dia ingin memberitahunya bahwa tidak perlu takut. Tapi dia masih tidak berani mendekatinya. Jadi, Su Hai mengambil buah pir dari bajunya. Daya tarik yang tak tertahankan membuatnya perlahan mengangkat kakinya. Melihat Su Hai menggigit buah pir yang lezat. Meskipun dia sangat ingin makan, dia hanya berani mengulurkan tangannya dan perlahan mendekat. Karena tidak ingin Xiao Tai jatuh ke tangan Zhong Yuhe dan berubah menjadi iblis pembunuh. Su Hai akhirnya membuat Xiao Tai menerimanya. Adegan berikutnya bahkan lebih mengharukan. Xiao Tai dipakai gelang di kaki depannya oleh Xiao Hai. Hal ini sangat menyenangkannya. Dia dengan lembut membelai bulu di kepalanya. Ternyata dia ingin Xiao Tai meninggalkan kandang besi gelap yang menakutkan ini. Xiao Tai senang melihat gelang di tangannya. Juga pada saat ini, dia menganggap Su Hai sebagai tuannya yang sebenarnya. Bahkan jika dia dibebaskan, dan hendak pergi, dia tetap tidak bisa menahan diri, dia menoleh dan melihat Su Hai. Su Hai menahan air matanya, melambaikan tangannya dan mengusirnya untuk pergi. Pada saat ini, Xiao Tai enggan yang tidak ingin pergi. Pada akhirnya, wajahnya tertutup air mata. Anda pasti tidak akan percaya binatang roh yang imut ini bisa berubah menjadi yokai yang menakutkan. Chu Kiao Kiao melihatnya begitu imut, jadi dia pergi di depannya. Dia melihatnya mendekat, matanya tampak bersinar. Melihat bahwa Xiao Tai tampaknya sangat menyukai kalung di tangannya. Kiao Kiao tidak tahu mengapa. Dia memperlakukannya seperti hewan peliharaan. Mulai bermain dengannya. Setelah itu, ekor Xiao Tai bergoyang-goyang, insiden terjadi. Arus listrik melintas, menyebabkan Kiao Kiao jatuh ke tanah. Xiao Tai tampaknya memiliki kekuatan super. Setelah beberapa auman, ia mulai berubah. Setelah beberapa kilatan petir, Xiao Tai langsung berubah menjadi monster raksasa yang ganas. Kemudian raungannya yang ganas menyebabkan Kiao Kiao dan orang-orang di sekitarnya takut setengah mati. Yang beruntung, dilihatnya adalah Yuba. Binatang roh yang tidak perlu tahu benar atau salah datang ke arahnya. Dalam situasi yang mengerikan, dia dengan cepat bersembunyi di belakang peti mati. Semua orang terkejut dengan apa yang terjadi di depan mereka. Yuba yang bersembunyi di tanah tidak berani menarik napas. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah, ketika binatang roh melihat senjata, dia akan merasa bahwa dia dalam bahaya. Dan dia akan menjadi lebih marah dan memberontak. Untungnya, Zhan Kim menyimpan senjatanya tepat waktu. Dengan begitu, dia tidak digigit kepala. Setelah Zhan Kim lolos dari kesengsaraan, dia memperhatikan seorang pria bodoh berjanggut. Pria berjanggut itu dengan cepat memasukkan pisau besar itu ke perutnya. Bahkan jika dia bisa membuangnya saja. Untungnya, metode ini juga membantunya lolos dari situasi berbahaya. Xiao Tai dengan cepat menemukan target berikutnya. Setelah memikirkan masalahnya secara objektif, orang ini menemukan bahwa gada ini tidak dapat dimasukkan ke dalam mulutnya. Untungnya dia lebih pintar dari pria berjanggut. Dengan cepat membuang gada di tangannya. Ketika dia melihat binatang roh itu menuju Xianzong, Su Hai yang ada di peti mati melepaskan jarum dari tubuhnya. Xianzong juga dengan cepat membuang gada itu. Tapi tak disangka, itu jatuh pada Yuba. Binatang roh menemukan bahwa Yuba adalah orang yang dia cari. Jadi dia berhenti berlari mengejar gada. Tetapi dengan agresif menuju Yuba. Saat dia hendak meraih Bang Bang di depan Yuba,
Su Hai tiba-tiba memecahkan peti mati untuk keluar. Dia menggunakan pukulan, menyebabkan monster itu jatuh ke tanah. Tapi dia dengan cepat bangkit. Dan sekali lagi mencari Yuba. Karena untuk melindungi Bang Bang, Su Hai menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjatuhkan monster itu. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, bentuk asli binatang roh itu adalah Xiao Tai yang tidak ingin dia tinggalkan. Hai, memukulku. Dia meneteskan air mata kesedihan melihat Su Hai. Su Hai ingin maju dan membelainya. Tapi Xiao Tai terluka dan tidak berani membiarkannya mendekat. Dia dengan lembut menepuk luka di tangannya. Pada akhirnya dia memilih untuk pergi sendiri. Memang, Zhong Yuhei adalah orang paling kejam di dunia. Dia menggunakan cambuk baja untuk memukul tubuh Xiao Tai tanpa henti. Su Hai yang terluka hanya bisa menatap apa yang terjadi. Pada saat ini, Xiao Tai menggigit cambuk baja di tangannya. Dari binatang roh kecil, ketika marah, dia berubah menjadi monster ganas dalam sekejap. Dia menarik cambuk baja dengan kuat. Zhong Yuhei langsung jatuh di telapak tangannya. Kesempatan untuk membalas dendam akhirnya datang. Zhong Yuhei berada di tangan Xiao Tai seperti bayi burung yang dibawa pergi oleh elang. Dalam sekejap, dia tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Semua orang yang melihat adegan ini tidak bisa berhenti bersorak. Binatang roh meraih tubuh Zhou Yuhei, gila-gila mengayunkannya. Dia kemudian terbang tinggi, menjatuhkannya ke tanah, melukainya dengan serius. Tanpa biarkannya istirahat. Ini membuat semua orang sangat semangat. Di bawah tarian terampil binatang roh, Zhou Yuhei akhirnya gagal total. Tetapi pada saat ini, bawahan Zhou Yuhei menggunakan api untuk menyalakan meriam. Bom yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah penginapan. Rumah itu dengan cepat berubah menjadi lautan api. Su Hai memberi isyarat kepada Xiao Tai untuk melepaskan musuh. Tapi Xiao Tai jelas tahu, jika dia tidak membantu, semua orang di sini pasti akan mati. Menghadapi bom-bom yang terbang, Xiao Tai menggunakan tinjunya untuk mengubah arahnya. Pada akhirnya, ia menggunakan teknik murkanya. Semua pasukan meriam tewas dalam badai bom. Tetapi pada saat yang sama, sebuah bom menghantamnya tepat di tubuhnya. Xiao Tai jatuh ke tanah dan kembali ke bentuk aslinya. Kiao patah hati memeluk Xiao Tai yang telah menutup matanya. Pada saat semua orang mengira Xiao Tai sudah mati, berkat tamparan dari Kiao, Xiao Tai terbangun. Dia dengan main-main membuka matanya yang besar. Kemudian lagi, dia gembira seperti anak kecil. Di depan semua orang, dia menari dengan gembira. Perang akhirnya berakhir. Su Hai sekali lagi memakai untuknya gelang favoritnya. Pada saat yang sama, dia menyuruhnya untuk kembali ke tempat miliknya. Xiao Tai menggelengkan kepalanya lagi, menangis. Dia bukan milik tempat yang kejam ini. Dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada semua pahlawan. Xiao Tai akhirnya kembali ke tempat miliknya. Cerita berakhir di sini. Filmnya berjudul Kung Fu Monster. Terima kasih atas perhatian para penonton.